Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Nabila Putri dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam organisasi perusahaan atau produksi. Kebutuhan sumber daya manusia disesuaikan dengan bentuk serta tujuan perusahaan yang dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Karena manusia merupakan faktor strategis dalam suatu organisasi atau institusi. Kinerja manusia merupakan faktor yang sangat berperan penting bagi kinerja organisasi. Suatu organisasi tidak akan berfungsi tanpa adanya manusia. Organisasi tidak akan unggul tanpa orang-orang yang handal dan termotivasi. Konsekuensinya, manajer operasi harus membentuk strategi sumber daya manusia atau SDM yang tepat untuk menempatkan bakat-bakat yang tersedia untuk mendukung operasi perusahaan. Lebih jauh lagi, manusia mahal harganya. Biaya untuk upah dan gaji sangat besar, sepertiga dari biaya total. Oleh karena itu, diperlukan strategi sumber daya manusia atau SDM. Konsep manajemen SDM strategis. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat, menurut Flivo tahun 1989. Peran strategis sumber daya manusia adalah organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, yaitu fungsi perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar, faktor eksternal utama. Sumber daya sebagaimana disebutkan di atas adalah sumber daya manusia strategis yang memberikan nilai tambah sebagai tolak ukur keberhasilan bisnis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan sumber daya manusia ini merupakan competitive advantage dari perusahaan. Dengan demikian, dari segi sumber daya, strategi bisnis adalah mendapatkan added value maksimum yang dapat mengoptimumkan competitive advantage. Yang kedua, adanya sumber daya manusia expertise, yang maksudnya manajer strategis dan sumber daya handal yang menyumbang dalam menghasilkan added value tersebut merupakan value added perusahaan. Value added adalah sumber daya manusia strategis yang menjadi bagian dari human capital perusahaan. Yang ketiga, kecenderungan global. Perubahan pergeseran manajer masa kini dituntut untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang berlangsung cepat. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan yang sangat vital karena keberadaannya dalam organisasi perusahaan atau organisasi tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun model teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional, semua menjadi tidak bermakna. Persoalan yang muncul adalah cara mendapatkan sumber daya manusia profesional sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan cara mereposisi peran sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan aktivitas perusahaan global. Dalam mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Hal ini menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun cakupan MSDM sumber daya manusia, yang pertama, melakukan analisis jabatan, yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja, yang ketiga, menyeleksi calon tenaga kerja, yang keempat, memberikan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru, yang kelima, menata olah upah dan gaji, yang keenam, menyediakan insentif dan kesejahteraan, yang ketujuh, menilai kinerja, yang kedelapan, mengkomunikasikan penyuluhan, pendisiplinan,
Yang kesembilan, pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir, membangun komitmen karyawan. Manajemen sumber daya manusia yang strategis meliputi 1. Kenyataan bahwa karyawan adalah sentral untuk mencapai keunggulan bersaing telah mengarah pada munculnya bidang yang dikenal sebagai SDM yang strategis. Yang kedua, sebagai tautan dari SDM dengan tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur organisasi. Yang ketiga, fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan tenaga kerja. Yang ketiga, penilaian prestasi kerja. Yang keempat, pemberian kompensasi. Yang kelima, pemeliharaan tenaga kerja. Dan yang terakhir, pemberhentian. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. Dalam kegiatan atau aktivitas organisasi, dari waktu ke waktu selalu timbul masalah. Untuk mengatasi masalah yang timbul, ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Artinya, pendekatan yang lebih akhir menunjukkan lebih baru ditinjau dari segi waktunya. Di bawah ini dikemukakan 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pendekatan mekanis atau klasik. Yang kedua, ada pendekatan paternalisme atau paternalistik. Dan yang terakhir, ada pendekatan sistem sosial atau human relation. Yang terakhir, ada kesimpulan dari materi yang saya sampaikan di atas, yaitu sumber daya manusia yang mempunyai nilai lebih tidak pasti hasil kerjanya maksimal, tergantung adanya perencanaan, pengembangan, pemeliharaan tenaga kerja oleh perusahaan. Manusia mempunyai tujuan masing-masing, tetapi tetap satu visi dan tujuan organisasi. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, manusia harus mempunyai nilai kompetisi. Karakteristik kompetisi menurut Spencer dan Spencer 1993, seperti motif, sifat atau ciri, konsep, diri, pengetahuan, keterampilan. Mencapai pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien dalam lingkup fungsi operasi yang merupakan sasaran utama perusahaan karena tenaga kerja sering menjadi bagian besar dari biaya total produk yang dapat dikendalikan. Karena kita ketahui sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan yang sangat vital karena keberadaannya dalam organisasi perusahaan atau organisasi tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun model teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional, semuanya menjadi tidak bermakna. Mungkin sekian tuturan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.